Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke cek pemahaman konsep 1A8. Kita masuk ke soal yang pertama, namun di sini kita akan tuliskan dia nomor 9. Pada soal pertama ini, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 7X kurang 2 lebih kecil sama dengan 2 adalah. Nah, oke, kita akan coba gunakan definisi. Ya, kalau kita gunakan definisi yang sebelumnya kita punya, nilai mutlak X kurang A lebih kecil dari C, itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak kurang dari C terhadap X sama dengan A pada garis bilangan. Nah, artinya kita akan coba mengupayakan 7X kurang 2 lebih kecil dari 2 ini menjadi berbentuk nilai mutlak X kurang A lebih kecil dari 7 ya. Artinya kita dapat lihat ini bahwa hasilnya adalah nilai mutlak 7 buka kurung X kurang 2 per 7 lebih kecil dari 2 ya. Kita tahu bahwa nilai mutlak A kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B, sehingga ini nanti nilai mutlak 7 kali nilai mutlak X kurang 2 per 7 lebih kecil dari 2. Nah, nilai mutlak 7 kita tahu pasti 7, sehingga nilai mutlak X kurang 2 per 7 lebih kecil dari 2 per 7. Kita dapat melihat bahwa kita akan tahu bahwa pada garis bilangan ini ya, nanti kita bisa lihat kalau begitu X kurang 27 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 per 7. Nah, jadi kita patokannya X sama dengan 2 per 7. Nah, jaraknya kurang dari 2 per 7. Berarti kalau ini 4 per 7, maka jarak mereka 2 per 7. Dan kalau ini 0, maka jarak mereka juga 2 per 7. Tapi yang kita mau adalah kurang dari 2 per 7. Nah, berarti seperti ini. Kurang dari 27 berarti termasuk 0. Nah, maka solusi dari pertidaksamaan yang kita miliki adalah X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 4 per 7. Gitu, itu cara yang pertama. Kita menggunakan definisi yang sebelumnya pernah kita diskusikan. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan sifat dari pertidaksamaan sendiri ya. Oke, tapi nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di materi setelah PTS barangkali ya. Nah, kita coba lihat bahwa nilai mutlak 7X kurang 2 lebih kecil dari 2. Nah, karena ini sudah berbentuk kuadrat, sudah bernilai positif, maka tanda pertidaksamaannya boleh dikuadratkan tanpa merubah bentuk, ya kan? 7X kurang 2 seperti ini. Kita tahu juga ada sifat bahwa nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Nah, oleh sebab itu ini sama saja dengan 7X kurang 2 kuadrat kurang 2 kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, kita ingat lagi sifat penjabaran ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah pemaktoran maksudnya ya. A tambah B kali A kurang B. Jadi, di sini 7X kurang 2 tambah 2 dikali 7X kurang 2 kurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, atau 7X kali 7X kurang 4 lebih kecil dari 0. Kita tahu bahwa kalau hasil kali dua bilangan adalah 0, maka itu dapat terjadi kalau ya A kali B sama dengan 0 terjadi kalau A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Jadi, dalam hal ini
Kita tahu bahwa ada dua bilangan. Bilangan pertama itu 7x, bilangan kedua adalah 7x kurang 4. Maka pasti 7x-nya ini sama dengan 7 kurang x bisa yang sama dengan 0, dan bisa satu lagi sama dengan 0. Tapi masalahnya ini adalah bilangan yang dikalikan, hasilnya negatif. Nah, bagaimana mengetahui itu? Ya. Nah, kalau kita ingat kembali grafik fungsi kuadrat, sebenarnya ya barangkali ini adalah grafik dari, kalau kita punya grafik 7x kali 7x ya, 7x kali 7x kurang 4 gitu ya. Berarti ini adalah parabola ya yang melalui 0,0 dan titik 4/7 gitu ya. Grafiknya pasti lebih terbuka ke atas. Nah, dalam hal ini nanti kita mencari yang negatif. Negatif apanya? Ya berarti ini nilai si fx-nya. Di bawah sumbu x kapan? Oh, ini pada arah ini, sehingga solusinya adalah x lebih besar dari 0, lebih kecil dari 4/7. Nah, makanya memang lebih mudah dipahami menggunakan prinsip yang sudah kita buktikan kemarin ya. Oke, kita coba lihat di kunci jawaban apakah sudah sesuai atau barangkali kunci jawabannya yang salah. Ya, kita lihat jawabannya seperti ini. Tapi kalau kita masukkan dengan cara yang sama, misalnya kita buat ya harusnya benar ya, 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4/7. Apakah jawabannya tetap dianggap benar? Ya, ternyata juga benar ya. Kita coba lagi bilangan yang lain. Kali ini kita mau yang kalau bisa tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau tidak ada maka kita coba. Oke, kita coba angka yang ini saja. Ya, nilai mutlak 5x kurang 3 lebih kecil dari 6. Oke, kita kembali ke lembar kerja kita. Kita akan coba gunakan definisi yang sudah kita turunkan kemarin ya. Kita buat kemarin. Nah, ini masih sama seperti tadi ya, kita dapat lihat. Jadi sederhananya kita membagikan pertidaksamaan itu dengan 5 sehingga dapat 6/5 ya. Berarti ini x kurang CA lebih kecil dari C berarti ya, pembuat. Berarti x sama dengan 3/5 dan jaraknya 6/5. Kita buat garis bilangan. Oke. Ya, ini x sama dengan 3/5. Kalau ditambah 6/5 berarti yang jaraknya adalah 6/5 pasti 9/5, dan satu lagi adalah minus 3/5. Nah, karena katanya tadi kurang dari, berarti titik-titik yang memenuhi adalah yang berwarna hijau. Jadi kita dapat jawabannya x minus 3/5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 9/5. Kita coba cek kembali kunci jawaban yang kita punya ya. Periksa. Oke, sama ya. Berarti kita coba periksa dengan cara yang lain. Barangkali minus 3/5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 9/5. Harusnya jawabannya juga tetap diterima ya. Kita coba cari soal yang lain satu lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Nah, kita ketemu dengan ini ya. Makanya tadi kalau kita lihat di contoh yang pertama, sebenarnya yang kita keluarkan adalah nilai mutlak dari 5x ya. Tetapi kita juga bisa langsung mengingat bahwa nilai mutlak
minus 5x tambah 4 itu sama dengan nilai mutlak dari 5x kurang 4. Kenapa? Karena nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak minus A. Seperti itu ya. Jadi bentuk ini bisa saja langsung kita ubah menjadi nilai mutlak X kurang 4. Ya, lebih besar dari 9. Nah, tetapi bisa juga kita lakukan tanpa seperti itu ya. Kita lihat, kita faktorkan. Ini berarti minus 5 kali X kurang 4 lebih besar dari 9. Nah, berarti kita pecahnya jadi minus 5 kali minus X kurang 4 per 5 harusnya ya. Maaf, lebih besar dari 9. Nilai mutlak minus 5 kan tetap 5. Berarti nilai mutlak X kurang 5, nilai mutlak X kurang 4 per 5 lebih besar dari 9 per 5. Nah, jadi sebenarnya sama aja dibagi 5, kan begitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke bagaimana cara mencarinya menggunakan definisi tadi. Berarti ini jaraknya lebih besar dari 9 per 5. Oke, kita lihat X kurang 4 per 5 sama dengan 0. Ya, maka X-nya sama dengan 4 per 5. Jadi kalau misalnya ini X sama dengan 4 per 5, kita tambah 9 per 5 lagi, berarti jadi 13 per 5. Kita kurangi 9 per 5 jadi minus 1. Ya. Oke, minus 5 per, ya, minus 1 ya. Jadi penyelesaiannya adalah daerah yang sebaliknya ya. Lebih besar dari, oke, dan lebih kecil atau lebih kecil dari, tidak dan ya, yang kita pakai karena terpisah dia. Berarti jawabannya X lebih kecil dari minus 1 atau X lebih besar dari 13 per 5. Ya, kita lihat kunci jawabannya apakah sesuai. Ya, X lebih besar dari 13 per 5 atau X lebih kecil dari minus 1. Kita coba buat yang cara terbalik ya. Barangkali kesalahan yang sering terjadi ini ya, terbalik. Apakah tetap dipenuhi kalau X lebih kecil dari minus 1 atau simbol atau kita ambil dari sini. X lebih besar dari 13 per 5. Kalau tidak, maka kita tinggal sesuaikan saja. Nah, ternyata bisa juga dibalik ya. Oke, barangkali itu contoh soal yang bisa kita buat ya.